صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis mulia kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Billahi robba wa bil islami dina wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, insyaallah kita materi siang ini mengulang materi yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang isim atau kata benda dan macam-macamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isim ini dibagi menjadi dua menurut jenis kelaminnya. Ya, ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Apa itu isim mudzakkar? Ada yang tahu? Apa itu isim mudzakkar? Laki-laki. Kata benda laki-laki. Kata benda laki-laki. Contohnya apa? Contohnya adalah muslimun. Kemudian yang kedua ada isim muannas. Apa itu isim muannas? Benda perempuan. Kata benda perempuan. Contohnya apa? Muslimatun. Ya, kafiratun. Sholihatun. Mu'minatun. Hadiratun. Ya, apa bedanya mudzakkar dengan muannas? Ciri-cirinya muannas apa? Akhiri toh Ada akhiran tak marbutoh. Ini kalau mudzakkar tidak ada. Ya, muslimun, kafirun, sholihun, mu'minun, hadirun. Nah, semuanya tidak ada tak marbutoh. Kalau perempuan tinggal ditambah tak marbutoh. Nah, berikutnya isim ini juga dibagi-bagi menjadi tiga menurut jumlahnya. Yang pertama ada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Kemudian isim tasniyah. Apa itu? Isim tasniyah. Kata benda dual atau ganda. Ketiga isim jama. Apa itu isim jama? Lebih dari dua. Lebih dari dua. Contoh isim tunggal. Contoh isim mufrad, kata benda tunggal. Muslimun. Satu muslim. Laki. Muslimatun. Artinya apa? Satu muslim perempuan. Solihun. Artinya apa? Satu orang soleh. Solihatun. Satu perempuan Satu perempuan soleha. Qalbun. Artinya satu hati. Nah, kalau mau dirubah menjadi isim tasniyah, maka bagaimana caranya? Dengan ditambah alif. Tambah alif nun atau ya nun. Ya, muslimun jadi apa? Muslimani atau muslimaini. Muslimatun jadi apa? Muslimatani atau muslimataini. Dua muslimah. Salihun jadi apa?
Solihani atau solihaini. Solihatun jadi apa? Solihatani atau solihataini. Qalbun jadi apa? Qalbani atau qalbaini. Nah, ini semuanya adalah isim apa? Isim tasniyah, menunjukkan makna dua. Nah, sekarang isim jama'. Isim jama' ini dibagi menjadi berapa? Ada 3. Isim jama' dibagi menjadi 3. Yang pertama jama' mudzakkar salim. Yang kedua jama' muannas salim. Dan yang ketiga jama' taksir. Apa itu jama' mudzakkar salim? Jama yang beraturan sama laki-laki. Jama untuk laki-laki yang diakhiri dengan apa? Wawu nun atau ya nun. Contohnya apa? Muslimuna atau muslimina. Artinya apa? Orang-orang muslim. Orang-orang muslim, laki-laki. Mu'minuna atau mu'minina. Artinya apa? Orang-orang laki yang beriman. Orang beriman. Orang-orang laki-laki yang beriman. Kafiruna, kafirina. Artinya apa? Orang kafir laki-laki. Fasiquna, fasikina. Orang fasik laki-laki. Shadiquna, shadiqina. Laki-laki yang benar. Ya, bagus. Yang kedua jama' muannas salim. Apa itu jama' muannas salim? Jama' perempuan. Jama' perempuan yang diakhiri dengan apa? Alif dan ta. Muslimatun. Artinya apa? Perempuan muslimah. Mu'minat. Perempuan yang beriman. Kafirat. Orang kafir perempuan. Fasiqat. Perempuan yang fasik. Shadiqat. Orang-orang yang benar. Perempuan-perempuan yang benar. Yang terakhir jama' taksir. Apa itu jama' taksir? Jama' yang tidak beraturan. Contohnya apa? Baitun menjadi apa? Buyutun. Apa artinya buyut? Rumah-rumah. Qalbun menjadi apa? Qulubun. Kafirun menjadi apa? Kufarun. Orang-orang kafir. Fasikun menjadi apa? Fusakun. Madrasatun menjadi apa? Madaris. Artinya apa? Madaris. Sekolah. Sekolah. Fusak. Apa artinya fusak? Orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Nah, ini namanya jama' taksir, jama' yang tidak beraturan. Jadi bentuk jamaknya harus dihafal gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Yang di jamak dual itu kan ada bukan jamak, isim tasniyah. Ya salah, isim dual ya, kata subjek ya dual. Ini kapan kita melihat itu yang muslimani sama muslimani dan muslimah ini? Ya. Ini melihatnya penggunaannya dan ketika salah satunya ya, kalau pakai muslimani itu ketika jadi subjek. Salah satu penggunaannya. Kalau muslimah ini ketika jadi objek. Gitu. Itu salah satu fungsinya, penggunaannya. Tapi dari sisi makna sama saja. Beda orang kafir sama fasik apa Ustaz? Apa? Beda orang kafir dengan fasik.
Kalau orang kafir kan orang yang tidak percaya sama Allah. Kalau orang fasik itu orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat itu orang fasik. Tapi beriman ya Ustaz. Tapi beriman. Oh. Iya. Orang kafir yang fasik juga ada. Udah kafir, fasik pula. Waduh. Ya kan? Karena ada orang kafir yang taat. Ada orang kafir yang taat. Tapi taat pada agamanya. Agamanya, iya. Baik, sekarang Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tentang kata, sekarang mempelajari tentang kalimat. Ada dua macam kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama kalimat ismiyah. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat yang diawali isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Yang dimulai dengan isim. Kedua kalimat fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Baik. Kalimat ismiyah ini susunannya mubtada plus khobar. Ya. Komponennya adalah mubtada dan khobar. Ini kalimat ismiyah. Ingat-ingat komponennya adalah mubtada plus khobar. Kalau mubtada bahasa Indonesianya apa? Subjek. Subjek. Kalau khobar Predikat. predikat. Bagus. Contoh kalimat ismiyah adalah apa? Zaidun talibun. Apa artinya Zaidun talibun? Zaidun pelajar. Zaid adalah pelajar. Zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai mubtada atau subjek. Talibun sebagai apa? Khobar. Fatimatu talibatun. Artinya apa? Fatimah adalah pelajar. Fatimah adalah pelajar atau siswi. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Ya kan? Mubtadanya mana? Fatimah, khobarnya Talibah. Bagus. At-talibani mahirani. Apa artinya? Dua pelajar yang mahir. Dua pelajar itu mahir atau pintar. Ya, awas jangan diartikan dua pelajar yang mahir. Nah, kalau dua pelajar yang mahir bahasa Arabnya at-talibani al-mahirani. Ya, susunannya na'at man'ut bukan mubtada khobar. Kalau na'at man'ut itu kata sifat. Kata sifat dan yang disifati. Itu na'at man'ut. At-talibani al-mahirani. Dua siswa yang mahir. Tapi kalau ini bukan na'at man'ut. Ini mubtada khobar. Jadi artinya apa? Dua siswa itu mahir. Dua siswa itu mahir. At-talibuna mahiruna. Apa artinya? Siswa-siswa itu mahir. Siswa-siswa itu mahir. Ya. Ini kalau mubtadanya jama, maka khobarnya juga jama. Kalau mubtadanya isim tasniyah, maka khobarnya juga mengikuti. At-talibatu mahiratun. Artinya apa? Perempuan. Siswi-siswi itu pintar. At-talibatu mahiratun. Itu. Nah, ini adalah kalimat ismiyah, mubtada, khobar. Nah, untuk membedakan antara susunan mubtada khobar dengan susunan na'at man'ut. Perhatikan. Kalau na'at man'ut itu contohnya Zaidun at-talibu. Ya, Zaidun at-talibu yang siswa. Ini. Zaidun ini kan isim ma'rifat, ya. Isim ma'rifat itu isim yang sudah tertentu. Contohnya Zaidun, ya. Isim ma'rifat itu diantara ciri-cirinya itu pertama nama untuk nama atau yang ada alnya itu jadi ma'rifat. Zaidun at-talibu.
artinya adalah Zaid yang siswa, ya, yang profesinya sebagai siswa. Tolibun mahirun. Nah, artinya apa? Siswa yang pintar. Nah, ini kalau nakiro, tolibun nakiro, mahirunya juga nakiro. Sama-sama nakiro, maka dikatakan sebagai susunan naat man'ut. Fatimatu at-tolibatu. Fatimah yang sebagai siswa. At-tolibani al-mahironi. Dua siswa yang mahir. Ya. At-tolibuna al-mahiruna. Siswa-siswa yang mahir. At-tolibatu al-mahiratu. Siswi-siswi yang mahir, yang pintar. Nah, ini susunan naat man'ut. Jadi harus bisa membedakan antara naat man'ut dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar itu, mubtadanya itu isim ma'rifat, khobarnya isim nakiroh. Kalau naat man'ut, antara kata yang pertama dan kedua, antara naat dan man'ut itu harus sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifat gitu. Kalau naat ciri-cirinya pakai alif itu ya Ustaz depannya. Ya, naat nggak harus pakai alif. Ini kan tolibun mahirun kan nggak ada alifnya nih. Tolibun mahirun, siswa yang pintar. Pokoknya sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifat. Bahasa Indonesianya apa Ustaz? Naat, man'ut. Kenapa? Bahasa Indonesianya apa ya Ustaz? Kata sifat. Naat kata sifat, man'ut yang disifati. Naat kata sifat, man'ut yang disifati. Baik, selanjutnya ada kalimat model yang kedua. Kalau tadi kalimat ismiyah, sekarang kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu apa? Kalimat yang didahului dengan fi'il, didahului dengan kata kerja. Ini kalimat fi'liyah. Susunannya adalah fi'il plus fa'il. Fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku. Contoh, zahaba Zaidun. Zahaba artinya apa? Pergi. Telah pergi. Zaidun, Zaid. Ya, artinya apa? Zaid telah pergi. Zaid telah pergi. Nah, ini kalau kalimat fi'liyah, terjemahkan fa'ilnya dulu. Zahaba fi'il, Zaidun apa? Fa'il. Ya. Zahabat Fatimatu. Apa artinya? Fatimah telah pergi. Fatimah telah pergi. Zahabat sebagai apa? Sebagai fi'il. Sebagai fi'il. Fatimah sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Nah, ini kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga ada tanda mu'annasnya. Ini, tanda mu'annasnya apa? Tak ta'nis ya. Ini namanya tak ta'nis. Tak yang terbuka namanya tak ta'nis. Tak perempuan. Kalau tak marbutoh yang tertutup seperti ini. Fatimah. Kalau tak marbutoh hanya melekat pada isim. Kalau tak ta'nis melekat pada fi'il. Zahaba at-talibani. Apa artinya? Dua siswa telah pergi. Ya, dua siswa telah pergi. Zahaba sebagai apa? Fi'il. Fi'il. At-talibani sebagai? Sebagai fa'il. Nah, talibani ini isim tasniyah. Walaupun fa'ilnya ini isim tasniyah, tapi zahabanya tidak menjadi tasniyah. Tetap mufrad. Zahaba at-talibuna. Apa artinya?
Pelajar-pelajar telah Ya, siswa-siswa telah pergi. Dhahabat at-thalibatu. Artinya apa? Siswi-siswi telah pergi. Ya, siswi-siswi telah pergi. Ini ada akhiran alif ta, berarti jamak muannas salim. Nah, karena tolibat muannas, maka fiilnya juga ikut muannas, ya. Zahabu, apa artinya zahabu? Telah pergi Mereka telah pergi. Terus fiilnya mana? Failnya mana? Fiilnya dhahaba. Dhahaba, failnya Waw alif. wawu alif atau domir hum. Domir hum. Yadhabu at-talibu. Yadhabu. Sedang pergi. Ya, siswa itu sedang pergi. Berarti ini fi'il apa kalau sedang? Mudhari', bagus. Iya. Ada walan ya. Nih fi'il mudhari'. At-talibu sebagai apa? Fa'il atau pelakunya. Tadhabu at-talibatu. Artinya apa? Siswi itu sedang pergi. Siswi itu sedang pergi. Nah ini, kalau siswi maka fiilnya ada awalan ta, menunjukkan bahwa fa'ilnya mu'annas. Siswi itu sedang pergi. Tadhabu sebagai fiil, at-talibatu sebagai apa? Sebagai fa'il. Gitu. Baik, selanjutnya kalau kalimatnya ini ditambah objek, ya terkadang kalimat ini tidak hanya fiil dan fa'il, tapi ada tambahan objek atau maf'ul bihi, ya fiil fa'il plus maf'ul bihi. Maf'ul bihi artinya objek. Contoh, doroba Zaidun kalban. Apa artinya? Zaid telah memukul anjing. Ya, saya telah memukul anjing. Doroba sebagai Fiil. fiil. Zaidun sebagai Fa'il. fa'il. Kalban sebagai Objek. maf'ul bihi. Jadi artinya apa? Zaid telah memukul anjing. Iya. Kenapa nggak diartikan anjing telah memukul Zaid? Zaidnya. Ya, pertama dari sisi maknanya nggak mungkin. Kedua, ada tandanya. Kalau akhirannya fathah ini kalban, bukan kalbun ya. Berarti dia itu objek. Kalban, fathah. Nah, Zaidun akhirannya dhammah. Ini tanda-tanda dia itu subjek. Subjek. Seperti contoh kedua juga sama, dorobat Fatimatu al-baba. Apa artinya? Fatimah telah memukul pintu. Iya, Fatimah telah memukul pintu. Ya. Subjeknya mana? Objeknya mana? Fatimah objeknya. Iya. Pintu. Pintunya objek. Ya, karena ini akhirannya dhammah. Ya. Kalau objek akhirannya fathah. Nasarallahu Muhammadan. Artinya apa? Allah telah menolong Muhammad. Allah telah menolong Muhammad. Ya. Atau Muhammad menolong Allah? Salah. Nah, Nasara Allahu Muhammadan. Subjeknya mana? Objeknya mana? Subjeknya Allah. Allah. Objeknya Muhammadan objek. Akhirannya fathah. Katabat talibu ar-risalata. Siswa itu telah menulis surat. Akalat Zainabu as-samrota. Zainab telah memakan buah. Telah memakan buah. Darabtu kalban. Aku telah memukul anjing. Aku telah memukul anjing. Fiilnya mana? Fiilnya doroba. Doroba. Failnya? Tu.
Objeknya, maf'ul bihinya, kalban. Adribu kalban. Aku sedang memukul anjing. Anjing. Fiilnya mana? Roba. Doroba. Failnya? Nah, Ana. Maf'ul bihnya? kalban. Kalban. Terakhir, dorobahu Zaidun. Artinya apa? Zaid telah memukulnya. Ya, Zaid telah memukulnya. Atau dia telah memukul Zaid. Dia telah memukul Zaid. Yang benar mana? Zaid telah memukulnya. Dia telah memukul Zaid. Subjeknya dia atau Zaid? Dia. Zaid. Zaid. Zaid, subjeknya Zaid. Subjeknya Zaid. Oh, bukan dia, Pak. Ustaz. Iya, karena di sini kan failnya kan akhirnya domah ini ciri-cirinya. Ya. Jadi pindah ke belakang ya, Pak? Iya, boleh. Nah, hu ini, ingat hu ini domir objek. Domir objek. Kalau kita ingat itu dorobahu, memukul dia. Itu domir objek, bukan domir subjek. Kalau domir subjek bukan hu. Hu tidak jadi subjek, dia objek. Jadi memukul dia Zaid ya, atau Zaid memukul dia. Zaid sebagai subjek, dianya objek itu. Terkadang objeknya di depan daripada subjeknya. Ada pertanyaan? Ini yang bingung yang kalau terjadi yang di paling akhir ini. Kalau yang di atas kan memang formulanya seperti itu tuh. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi yang di belakang ini yang paling bawah. Tapi itu nggak sering Ustaz ya. Yang apa? Yang paling bawah ini yang dorobihi. Dorobahu. Sering juga ini. Sering. Sering juga. Intinya kita harus hafal domir objek dan domir subjek. Domir objek itu diantaranya hu, hum, ka, kum, ni, na. Kalau domir subjek itu kan doroba dia memukul, dorobu mereka memukul, dorobta kamu memukul. Itu domir subjek. Baik, selanjutnya kalimat fi'il, fa'il, dan maf'ul bih ini bisa dirubah, fa'ilnya dibuang, lalu maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il. Ya. Jadi fa'ilnya, subjeknya dibuang, kemudian objeknya ini menempati kedudukannya fa'il. Contoh, doroba Zaidun kalban. Doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Dirubah menjadi duriba kalbun. Apa artinya? Yang dipukul. Anjing telah dipukul. Anjing telah dipukul. Jadi fiilnya dirubah dulu menjadi pasif. Kemudian fa'ilnya dibuang. Kemudian objeknya berubah naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Maka akhirannya menjadi dhammah yang asalnya kalban jadi kalbun. Gitu. Karena dia menggantikan fa'il. Duriba kalbun. Anjing telah dipukul. Contoh lagi, dorobat Fatimatu al-baba. Artinya apa? Fatimah telah memukul pintu. Nah, sekarang Fatimahnya dibuang. Menjadi duriba al-babu. Artinya apa? Pintu telah dipukul. Pintu telah dipukul. Jadi dorobanya diganti menjadi duriba. Al-baba menjadi al-babu. Itu. Nasara Allahu Muhammadan. Artinya apa?
Allah Allah telah telah menolong menolong Muhammad. Nah, sekarang dirubah nusiro Muhammadun. Muhammad telah ditolong. Muhammad telah ditolong. Kataba at-talibu ar-risalata. Artinya apa? Pelajar telah menulis Surat. Kutibat ar-risalatu. surat telah ditulis. Surat telah ditulis. Ini berhubung risalah mu'anas, maka fiilnya ikut mu'anas. Kutibat. Akalat Zainabu asamrota. Zainab makan memakan buah. Wah, ukilat asamrotu. buah-buahan. Buah telah Wah, dimakan. telah dimakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjutkan latihan kita sampai ayat 87. 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Oke, silakan dilihat tanpa melihat terjemahannya. Lihat layar masing-masing dan coba kita mandiri menerjemah atau memahami makna ayat yang di depan layar kita. Latihan mandiri. Kalau ada kata yang sulit, silakan ditanyakan. Uhilla, Ustaz. Apa? Uhilla. Uhilla, dihalalkan. Dihalalkan. Dari kata ahalla, ahalla menghalalkan. Kalau uhilla dihalalkan. Pasif ya, Ustaz. Pasif ya, Bu. Betul. Kalau halla yahillu artinya halal. Kalau ahalla menghalalkan. Kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja kalau transitif ahalla. Kalau intransitif halla yahillu. Rofasu. Rofas bercampur. Oh, bercampur. Menggauli istri. Jima. Asal artinya itu bercumbu, Rofasu. Iya. Suaranya kecil, Ibu. Iya, Ustaz. Berarti laptop saya. Mungkin pakai headset, Bu. Pakai headset nggak? Enggak. Enggak, mungkin harus pakai headset. Harus cut kali Ustaz saya. Libasun. Libas. Libas itu baju. Pakaian. Libas, pakaian.
Sering kita pakai, yang setiap hari kita pakai itu libas namanya. Libasun. Tahtanun. Takhtanun. Apa namanya? Dari kata khianat ya. Takhtanun di sini tapi apa? Tidak tahan terhadap diri sendiri. Tidak tahan. Dia tidak tahan untuk bercampur dengan istri. Tidaknya di mana ya Ustadz? Ini mengandung makna tidak itu. Oh. Takhtanun. Takhtanun dari kata ikhtana yakhtanu. Ya seperti mengandung makna khianat. Takhtanun. Ya maksudnya di sini adalah apa? Tidak bisa menahan diri kita, menahan nafsu. Ini kan asalnya apa? Dulu itu ketika apa namanya puasa, malam-malam itu tidak boleh bercampur dengan pasangan. Nah, berat kan sahabat, berat melakukan itu sehingga tidak tahan. Para sahabat banyak yang tidak tahan, akhirnya mereka batal. Lalu apa? Allah meringankan syariat itu, akhirnya boleh ketika malam silakan mencampuri pasangan kita. Ini dengan turunnya ayat ini. Fal'ana bashiruhunna. Al-an kan sekarang. Bashiruhunna. Campurilah mereka. Kalau nisa ikum itu nisa itu perempuan apa istri ya Ustaz? Ya, arti aslinya itu perempuan, tapi yang dimaksud adalah istri. Gitu ya. Jadi basyiruhunna itu campurilah Ustaz. Campurilah. Berkorelasi dengan basyir yang memberi kabar gembira itu bukan? Ya, itu ada satu akar kata dari basyaro, tapi artinya beda. Akar katanya sama, cuma polanya kan beda. Polanya kalau memberi kabar gembira itu polanya fa'ala yufa'ilu. Kalau ini polanya fa'ala yufa'ilu, basyara yubashiru. Polanya seperti qatala yuqatilu. Ya. Artinya mencampuri. Sama dengan rofasu ya Ustadz? Ya, mirip seperti rofasu. Memang dalam bahasa Arab banyak kosakata yang mirip-mirip ya. Oh. Rofasa itu ini bahasa kiasan sebenarnya, Bu. Makna aslinya rofasa itu berkata jorok. Ya, berkata jorok. Gitu. Cuma di sini dikiaskan maknanya adalah bercampur. Gitu. Ustadz, itu yang hunna dengan yang lahunna itu hunna juga itu sama Ustadz ya? Sama. Artinya mereka perempuan. Kalau mereka laki-laki hum. Kalau hunna mereka perempuan. Untuk perempuan. Wabtagu apa Ustadz? Wabtagu. Wabtaghu. Ibtagha yabtaghi. Dari kata ibtagha yabtaghi. Artinya mencari. Tolaba yatlubu. Sama. Ibtigha'an. Ibtigha'a mardatillah. Mencari ridha Allah. Wabtaghu dan carilah.
Ada yang mau nerjemah? Silakan. Belajar menerjemah mandiri biar Kataba terbiasa. Pak Ustadz, kataba Kataba artinya menetapkan. menetapkan. Asal artinya apa? Menulis. Iya. Tapi di sini artinya Saya pikir itu menulis menetapkan. tadinya. Telah menulis Allah telah menulis. Telah menetapkan. Silakan. Ya Ustadz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisyaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa bercampur dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian baginya. Alimallahu annakum kuntum tahsanun. Alimau sungguh Allah mengetahui kalian tidak bisa menahan diri kalian sendiri. Terus fataba alaikum maka Allah menentukan ya Ustaz. Taba memaafkan. Taba ala artinya memaafkan. Maka mengampuni. Allah mengampuni kalian. Wa'afa ankum. Kalau wa'afa mengampuni juga ya Ustaz? Ya, memaafkan. Memaafkan kalian. Fal ana basiruhunna wabtagu ma katabawahu lakum. Maka sekarang ya. Maka sekarang. Al-an sekarang. Oh, al-an. Maka sekarang basiruhunna itu campurilah mereka dan wabtaguma mencarilah apa yang ditentukan Allah bagi kalian. Allah tetapkan bagi kalian. Apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Iya. Baik, bagus. Nah itu ya, jadi sering latihan seperti itu insya Allah lama-kelamaan lancar, kosakatanya juga nambah. Ya, dihalalkan bagi kalian, ahalla yuhillu. Asalnya halla yahillu. Kalau ditambah hamzah di depannya, ahalla. Seperti nazala, di depannya ditambah hamzah, angzala. Artinya menurunkan. Kalau ini halla halal. Kalau ahalla menghalalkan. Kalau dipasifkan uhilla dihalalkan bagi kalian lailatul syam pada malam berpuasa, maksudnya malam Ramadan. Apa yang dihalalkan? Nah ini namanya naibul fa'il, ar-rafathu. Apa yang dihalalkan? Yaitu bercampur ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Hunna mereka istri-istri nisa
Libasul lakum adalah pakaian bagi kalian para suami. Wa antum dan kalian para suami libasun pakaian lahun bagi para istri. Alimallah, Allah mengetahui. Nah, ini termasuk kalimat fi'liyah. Ya, fi'il dulu baru apa? Fa'il, fa'ilnya Allah. Ya, fa'il Allah. Akhirnya dhammah. Allah mengetahui annakum sesungguhnya kalian kungtum kalian dahulu tahtanun kalian tidak tahan, kalian banyak yang melanggar. Ya, melanggar itu peraturan di atas tadi yang malam-malam tidak boleh bercampur. Ya. Angfusakum tidak tahan pada diri kalian. Fataba ala, taba ala artinya mengampuni atau memaafkan. Kalau taba ila artinya bertaubat. Maka Allah mengampuni atau Allah menerima taubat kalian. Wa afa ankum. Dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana maka sekarang basyiruhunna. Silakan campurilah mereka. Ini fi'il amr dari kata basyaro, yubashiru, bashir. Fi'il amrnya bashir. Kalau yang diperintah banyak, basyiru. Campurilah oleh kalian. Hunna mereka, istri-istri. Wabtaghu dari kata ibtagha. Ibtagha yabtaghi ibtaghi. Ditambah wawu alif berarti yang diperintah banyak. Ibtaghu maka carilah oleh kalian maka kataballah apa yang Allah tetapkan. Nah, ini juga kalimat fi'liyah. Kataballahu lakum. Apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya, ini maksudnya mencari apa yang Allah tetapkan untuk kalian ya. Maksudnya diantaranya adalah apa? Dijelaskan di tafsir ini adalah mencari keturunan. Keturunan itu kan termasuk ketetapan Allah, ya, atau mencari penjagaan diri, ya, ketika orang sudah memiliki pasangan dan ketika ada pasangannya dia kan lebih bisa menjaga matanya, bisa menjaga dirinya. Itu kan pokoknya manfaat dari berhubungan dengan istri adalah diantaranya bisa menjaga mata, kemudian bisa mendapatkan keturunan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa yang Allah tetapkan. Gitu. Baik. Selanjutnya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته linnasi la'allahum yattaqun. Oke, silakan difahami dulu. Coba dibaca, diterjemahkan secara mandiri dulu. Kalau ada kata yang sulit, silakan ditanyakan. Minumlah hatta hingga yatabayyana lakum jelas bagi kalian al-khaytu baik itu minal khaytil
Al-khaitu, Ustadz. Al-khaitu. Al-khait artinya benang. Oh, benang. Al-khait. Khait. Khoyat. Khoyat artinya penjahit. Oh, al-khait. Kalau khait benangnya. Khait. Abyadu. Khuyut. Abyad putih. Putih. Oh. Oh, yang satu. Kalau aswad hitam. Hitam ya. Oh iya. Wala tubasiruhunna wa antum akifuna. Tubasiru. Ada? Silakan. Basirun mencampuri juga ya Ustadz itu. Apa, Bu? Tubasiru. Suaranya kecil banget. Tubasiru. Tubashiru. Nah, ini dari kata tadi basyaro, yubashiru. Tapi ini fi'il nahi. Kalau fi'il nahi berarti apa? Larangan. La tubashiru. Ya, fi'il nahi. La tubashiru. Akifuna fil masajid. Akifun itu akifun. Akifuna. Akifun artinya beriktikaf. Akafa ya kifu. Akafa ya kifu. Isim fa'ilnya akifun. Artinya beriktikaf. Iktikaf. Hingga fajar sunnah, kemudian hati musyama, berpuasalah ilal lain. Fala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuhun. Wadhalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi yattaqun. Udah lagi? Mari. Baik, kalau tidak ada silakan Ibu Santi. Siap, Bu? Saya banyak yang nggak tahu nih Ustaz. Yang nggak tahu mana, Bu? Hampir lebih dari 50% ya Ustaz. Nih. Mana? Saya dengar aja dulu lah. Ibu Endang, silakan. Iya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu, dan makanlah kalian, wasrobu hatta, dan minumlah kalian sehingga yatabayyana lakum, jelas bagi kalian, al-khaitu la'ab yadu, benang putih, minal khaiti, dan benang al-as. Min apa? Min dari al-khaiti. Dari benang, jadi benang putih dari benang hitam. Iya.
minal khair dari fajar. Minal fajri, ya. Minal Min fajri di dari sini itu artinya berupa fajar atau yaitu berupa fajar. yaitu fajar. Suma kemudian atimu sempurnakanlah Ya. siam puasa ilalaili sampai malam. Wala tubasiruhuna dan jangan kalian campuri mereka wa antum dan kalian akifun orang-orang yang beribadah, maksudnya di masjid, Beriktikaf beriktikaf fil sama masjid di dalam masjid-masjid. Tilka itulah hududullahi batas-batas Allah, fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekatinya. Adzalika demikianlah. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya linasi kepada manusia la'alahum yattaqun supaya mereka bertakwa. Iya, bagus. Mumtaz. Supaya mereka bertakwa. Jadi maksudnya di sini wakulu washrobu hatta dan makanlah dan minumlah. Ini kan kalau sudah malam ya. Kalau sudah malam di bulan Ramadan, malam itu mulainya dari maghrib. Maka makanlah dan minumlah. Silakan berbuka. Sampai kapan kita boleh makan dan minum ketika bulan Ramadan? Hatta yatabayyan sehingga jelas bagi kalian, terang bagi kalian. Yatabayyan artinya terang atau jelas. Apa yang terang? Al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Ya, antara benang putih dari benang merah, benang hitam. Ya, karena kalau di zaman dulu itu kan penerangan masih kurang. Sehingga kalau malam itu benang warnanya sama aja, nggak kelihatan, hitam semua. Nah, tapi kalau sudah ada cahaya, ya, maka kelihatan antara benang merah dan benang putih. Maksudnya ketika menjadi jelas antara benang merah dan benang putih adalah minal fajri, yaitu fajar. Ya, silakan makan minum sampai waktu fajar, yaitu subuh. Kalau subuh sudah datang maka harus berhenti. Ya, jadi ini bahasa kiasan ini. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, bahasa kiasan. Maknanya adalah al-fajr minal fajri, yaitu fajar. Summa atimus syam. Nah, setelah sudah datang fajar maka kita harus apa? Berhenti makan, minum dan sempurnakanlah puasa. Ya, selesaikanlah puasa ilal lail sampai malam. Siam ini dari kata soma yasumu, sauman atau siaman masdarnya. Wala tubashiruhunna dan janganlah kalian mencampuri mereka. Basyara yubashiru, bashir la tubashir. Ya, jangan mencampuri mereka istri-istri. Wa antum sedangkan kalian akifun, orang-orang yang i'tikaf fil masajid, di dalam masjid. Ini kebiasaan para sahabat dan kebiasaan Nabi di bulan Ramadan itu beriktikaf. Kalau lagi iktikaf ya fokus dengan ibadah, jangan mencampuri istri. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Hudud ini jaman dari haddun. Haddun batasan.
Hudud, batasan-batasan. Hukum. Fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati batasan-batasan itu. Dari kata apa ini? Taqrabu, dari kata qoroba. Ya qorobu, iqrab, la taqrab. Isim apa? Fi'il nahi, larangan. Kadzalika seperti itulah yubayyinullah, Allah menerangkan. Nah, ini kalimat fi'liyah. Yubayyinu dari bayyana, yubayyinu artinya menerangkan. Kalau yatabayyan menjadi terang. Kalau bayyana menerangkan. Allah menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat ini jamak mu'annas salim. Linnas, kepada manusia, bagi manusia. La'allahum, supaya mereka yattaqun, mereka bertakwa. Gitu. Ustaz, kalau hudud itu bisa sama dengan hukum nggak? Ya, hudud itu apa namanya? Sudah menjadi istilah. Hudud itu sudah menjadi istilah. Asal maknanya kan batasan. Tapi hudud itu menjadi istilah dalam ilmu fikih, artinya adalah hukuman-hukuman yang sudah dibatasi ketentuannya. Nah, seperti rajam, seperti potong tangan, seperti cambuk, itu kan sudah dibatasi oleh syariat ketentuannya. Ya. Nah, ada namanya hukuman ta'zir. Kalau ta'zir itu hukuman yang belum dibatasi ketentuannya. Jadi diserahkan kepada hakim. Ya. Diserahkan kepada hakim. Seperti apa? Ada orang pacaran. Kalau di Aceh itu kan orang pacaran dia apa? Dicambuk kan. Nah, itu hukumannya tidak ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Tapi diserahkan kepada pemerintah atau kepada hakim. Lah ya gak apa-apa lah timbangan aku kurang. Godong santene. Lho pancene anune gede kok apa jenenge nongkone akeh kok panci cilik rubik. Ada lagi silakan. Ustaz, tadi fala taqrabuha, hanya kembali ke hudud. Hudud, betul. Karena hudud kan jamak taksir, hukumnya mu'anas. Oh, ya. Ya, hudud ini jamak taksir dari haddun, hududun. Dia dihukumi mu'anas. Ada lagi? Baik, selanjutnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Oke, silakan dipahami dulu secara mandiri. Amwah, harta ya Ustaz. Amwala artinya harta-harta. Malun, amwala, amwalun. Ada zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Malun, amwal. Harta-harta. Tudlu membawa. Dari kata adla yudli, membawa. Semoga kalian memakan dengan gaji. Hukam, Ustaz. Hukam dari kata hakim. Hakim jamaknya hukam. Seperti kafir, kufar. Fasik, fusak. Hakim, hukam. Ini jamak taksirnya. Hakim-hakim. Farikon. Sekelompok. Ya, sekelompok. Fariq dari kata faroko.
Fariq sekelompok. Firqah itu juga kelompok. Min amwalin nasi bil ismi. Harta. Ismi. Ism dosa. Dosa. Oh. Iya, zambun sama artinya dosa. Zambun, ismun, junahun, dosa semua. Junah, la junaha alaikum, ismun dosa. Zambun, rabbighfirli dhunubi. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan. Pak Idris, ada Pak Idris? Ayo Pak Idris. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Bu Evi? Iya, Silakan. Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan batil. Watu daklu, dan membawa biha dengannya ilal hukami, kepada hakim-hakim, litakulu, untuk dimakan, untuk Kalian litakulu, makan. yang kalian makan, fariqon, sekolongan, min amwalin nas, dari harta manusia, bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Iya, bagus. Jadi maksudnya wala ta'kulu. Ta'kulu dari kata apa ini? Makan. Akala Kulu, ya kulu la ta'kul. Ini fi'il nahi. Janganlah kalian memakan ta'kulu amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Maksudnya ya, cara memperolehnya jangan dengan cara yang batil. Itu mendapatkan hartanya itu dengan cara yang batil. Contoh dengan korupsi, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Watu dulu, dan jangan pula tu dulu kalian membawa biha, dengan harta-harta tadi, ilal hukam, kepada hakim. Nah, ini untuk menyuap ini. Jadi jangan kalian bawa harta kalian itu kepada hakim untuk menyuap. Litakulu, agar kalian memakan. Li di sini artinya agar atau untuk kalian makan, fariqon, sekelompok atau sebagian, min amwalin nas, dari harta manusia. Ya, artinya dengan cara menyogok ya, menyuap, atau untuk apa? Korup, apa namanya itu? Menyogok lah ya. Hakim-hakim disogok, mensuap ya. Sehingga kita bisa mengambil harta orang. Ya kan? Bil ismi, tapi dengan cara dosa. Bukan dosa. Wa antum ta'alamun, dan kalian tahu itu adalah perbuatan yang haram. Gitu. Oke. Selanjutnya, yas'alunaka 'anil ahillah.
Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silakan difahami secara mandiri dulu. Dengan lihat terjemahan. Al-ahillah. Ahillah, jamak hilal. Oh, hilal. Hilal, jamaknya ahillah. Bulan. Ahillah. Bulan sabit ya. Ya, bulan sabit. Bulan pertama muncul namanya hilal. Mawakit. Miqat artinya waktu. Waktu-waktu. Miqat artinya waktu. Mawakit, waktu-waktu. Al-birru. Birru, kebaikan. 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 Zuhuriha itu zuhur tak Ustaz? Zuhuriha. Apa? Zuhuriha. Waktu zuhur. Zuhuriha. Zuhur. Bentar dulu. Zuhur itu dari kata zuhrun. Zuhrun. Ustaz. Bentar. Bentar. Bentar dulu. Dari atasnya. Zuhrun. Atas. Oh. Zuhrun asalnya apa? Zuhrun itu punggung. Nah, punggung arti asalnya. Tapi kalau punggungnya rumah itu mana sih? Atap. Atasnya, atapnya. Atap. Kalau orang-orang jahiliyah itu kalau habis haji itu pulangnya itu lewat atapnya itu. Itu mitos mereka. Katanya itu adalah sebuah kebaikan menurut mereka. Abwabi apa Ustadz? Babun abwab. Kalau babun, babun. Nah, jadi ayat ini menghapus kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau habis haji masuk ke rumah lewat atap. Aneh ya. Menurut mereka adalah kebaikan. Bongkar genteng dong Ustadz. Atapnya rendah dong ya Ustaz. Ya Allah alam.
mereka bertanya kepadamu. Ada lagi? Tentang bulan sabit. Kul, katakan. Silakan difahami dulu biar bisa. Ibu Inayah, silakan. Surah ke Ustaz. Yas'alunaka 'anil ahillah, dan mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ya. Kul, katakanlah, iya, dia mawaqitu, waktu-waktu linnasi, bagi manusia, wal haji. Haji ya? Ya, dan berhaji. Ya. Walaisal biru, dan bukanlah kebaikan, di antakku, jika kalian memasuki, salah ya? Mendatangi al-buyuta, rumah-rumah, min zuhuriha, dari atapnya. Walakin, kan tetapi, albirro manit taqo, kebaikan adalah barang siapa yang bertakwa. Iya. Waktul buyuta min abwabiha, dan datanglah dan masukilah ya rumah-rumah min abwabiha, dari pintu-pintunya. Wattaqullah, dan takutlah pada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung. Kalian. Iya, bagus. Agar kalian beruntung. Yas'aluna. Dari kata apa ini? Yas'aluna. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Kemudian yas'alu, kemudian diganti hum menjadi yas'aluna. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, kepadamu Nabi Muhammad, anil ahillah, tentang hilal-hilal. Tentang hilal, perubahan hilal ya, maksudnya bulan kok berubah-ubah. Awalnya hilal, kemudian menjadi besar, menjadi bulan yang bulat. Kalau bulat namanya badrun. Kalau badrun artinya badar, itu artinya bulan yang sempurna, bulan purnama. Kalau hilal, bulan sabit. Kul, katakanlah, dari kata apa ini? Kul. Qala yaqulu. Ini fi'il amr dari qala yaqulu. Hiyanya kembali kemana? Ahillah. Hilal-hilal itu mawaqit, adalah waktu. Mawaqit, miqat, batasan-batasan waktu. Kita kalau haji kan ada miqatnya, miqat zamani dan miqat makani. Tapi yang dimaksud miqat di sini adalah miqat zamani, miqat waktu, batasan waktu. Kalau haji itu kan miqatnya ada bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Nah, ini adalah maksudnya waktu-waktu ya. Linnas, bagi manusia. Jadi untuk menentukan waktu kapan awal berhaji, tanggal awal bulan Ramadan, awal Idul Fitri atau bulan Syawal. Itu fungsi dari hilal untuk menentukan awal bulan. Wal haji, dan untuk haji. Ini secara khusus untuk menentukan awal waktu berhaji. 10 Dzulhijjah. Untuk menentukan 10 Dzulhijjah itu kan harus tahu awal Dzulhijjahnya dulu. Ya, tahunya dari mana? Dari hilal. Kalau hilal sudah nampak berarti sudah bisa dikatakan awal bulan. Walaisa, dan bukanlah albirru, kebaikan. Bir dari kata barro, ya birru, masdarnya birron, bir. Bukanlah kebaikan bi'an ta'tu, bi'an dengan ta'tu kalian mendatangi. Dari kata apa ini ta'tu?
Atayati. Asalnya itu atayati. Kemudian domirnya antum jadi tak tuna. Karena ada an maka nunnya dibuang. Tak tuna kalian mendatangi al-buyuta. Buyut apa artinya? Rumah-rumah. Dari kata baitun. Kalian mendatangi rumah-rumah min zuhuriha. Dari atapnya. Zuhrun zuhur. Maksudnya mendatangi rumah kalian dari atapnya. Setelah berhaji. Itu kebiasaan mereka orang jahiliyah. Nah itu bukan kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan adalah man ittaqa, barang siapa yang bertakwa. Ketakwaan itulah kebaikan yang sesungguhnya. Waktu dan datangilah, atayati ini fi'il amrnya, al-buyuta rumah-rumah atau rumah, min abwabiha dari pintunya, dari pintunya itu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wa la'allakum semoga kalian agar kalian tuflihun kalian beruntung. Dari kata falaha fiilnya aflaha, aflaha yuflihu, tuflihuna. Baik, selanjutnya ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, silakan difahami dulu. Qutilu membunuh ya Ustaz ya? Qatilu artinya memerangi atau berperang. Kalau membunuh qatala, qatala yaqtulu. Kalau qatala yuqatilu artinya berperang atau memerangi. Waqatilu dan berperanglah atau perangilah. Ta'tadu apa? Ta'tadu melampaui batas. Ya'tada ya'tadi artinya melampaui batas. Ya'tadi ya'tada sudah melampaui batas. Ya'tadi ini fi'il nahi, la ta'tadu. Jangan kalian melampaui batas. Jadi dalam berperang pun kita tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Jadi kalau musuh sudah menyerah ya sudah, jangan dihabisi. Tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh membunuh anak-anak, wanita. Gitu. Di dalam Islam berperang pun diatur. Bedanya tak tadu sama mu'tadin. Mu'tadin itu kan orangnya. Orangnya ya. Iya, mu'tadi yang melampaui batas. Jamaknya mu'tadina. Ini jamak mudzakkar salim. Lala ta'tadu ini fi'il nahi. Fi'il nahi. Artinya apa? Larangan. Ada lagi? Silakan. Ibu Nunung. Pak Idris, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu dan peranglah fisabilillahi di jalan Allah alladzina yuqatilunakum yang telah Aduh, janganlah kamu berlebihan. Suaranya jauh, Pak. Suara jauh. Ah iya nih, dekat. Nah, diulang Ustaz. Ya. Sedang. Wala ta'tadu, janganlah berlebihan. Janganlah kamu Melampaui berlebihan. batas. Melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Iya, bagus. Waqatilu dan perangilah atau berperanglah. Dari kata apa ini? Qatilu. Dari kata qatala, yuqatilu, qatil. Nah, fi'il amr dari kata qatala. Qatala sudah berperang. Yuqatilu sedang berperang. Qatil berperanglah gitu. Waqatilu dan berperanglah kalian fi sabilillah di jalan Allah. Memerangi siapa? Alladzina, orang-orang yang, ini objeknya. Yuqatiluna, mereka memerangi kum kalian. Ini fi'il mudhari'nya. Yuqatiluna, mereka memerangi kalian. Wala dan janganlah ta'tadu, kalian melampaui batas. Ini dari kata i'tada. I'tada ya'tadi, i'tadi la ta'tadi. Kalau jama' la ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yuhibbu, mencintai. Yuhibbu dari kata apa? Ahabba yuhibbu. Seperti atamma yutimmu. Ahabba sudah mencintai. Yuhibbu sedang mencintai. Gitu. Sama dengan menyukai nggak sih Ustaz? Ya, sama menyukai, mencintai sama. Sama. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak mencintai al-mu'tadin. Artinya apa? Orang-orang yang melampaui batas. Hubbud dunya. Apa artinya hubbud dunya? Cinta dunia. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ustaz. Silakan. Ini kalau contoh kekiniannya gimana nih ya? Yang dan berperanglah di jalan Allah. Contoh kekiniannya. Ya. Ini ke orang-orang yang memerangi kalian gitu kan? Ya kita memerangi orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim ya dengan cara apa? Kita memerangi kebodohan, ya kita memerangi ketertinggalan kita, memerangi kemiskinan, memerangi penyakit. Nah, itu agar kita itu maju seperti mereka. Tuh, kita buktikan bahwa umat Muslim bisa maju. Nah, sekarang kan kita dari ilmu saja ketinggalan, dari sisi ekonomi ketinggalan, dari sisi kesehatan ketinggalan, kedisiplinan ketinggalan. Nah, padahal mereka nggak menjajah secara langsung kepada kita. Walaupun secara tidak langsung ya masih menjajah ya. Menjajah budaya kita, menjajah. Waduh. Nah, ini kita sebagai seorang Muslim harus sadar, selalu sadar. Jangan kemudian kita lalai, terbuai, tertipu dengan dunia
fenomena alam yang seperti sekarang. Gitu. Sekarang juga masih berlaku perang ya di Palestina. Mereka orang-orang Israel yang memerangi orang-orang Muslim di sana, maka ya kita sebagai mereka sebagai kaum muslimin yang diperangi hukumnya fardhu ain untuk membalas memerangi mereka juga. Itu. Ada lagi, silakan. Kalau ini Ustaz, kebiasaan dari orang-orang di Saudi sana, yang ini kan tadi ada menetapkan hilal, menetapkan waktu-waktu dalam berhaji. Artinya menetapkan waktu-waktu awal bulan gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya di bulan tertentu itu apa memang ditandai dengan libur gitu, libur nasional atau bagaimana? Dan libur nasional itu apa? Seperti misalnya 1 Muharram, itu kan awal bulan. Nah, itu kan kalau di sini kan ditambah dengan libur. Nah, di sana apa libur juga Ustaz ya? Dan juga kalau libur itu digeser, ada nggak dampaknya untuk keagamaan begitu loh? Ya, kemarin kan sempat ribut tuh, sempat apa ya? Sempat ada rame ya masalah pemerintah menggeser libur 1 Muharram menjadi tanggal berapa? Tanggal 11. Katanya itu tidak boleh ya, karena di dalam Al-Qur'an ada larangannya gitu ya. Ya, sebenarnya tidak ada larangannya. Jadi Al-Qur'an itu tidak melarang ya menggeser-geser libur-libur begitu. Karena di zaman dahulu belum ada libur tanggal 1 Muharram, itu enggak ada. Kalau tanggal 1 Muharram tahun baru awal Islam, apakah di Arab sana libur? Saya lupa dulu libur atau enggak. Cuma itu adalah kebijakan negara masing-masing. Kebetulan kita di Indonesia ya libur awal tahun Islam. Ya, jadi kalau negara lain seumpama enggak libur ya bebas gitu ya. Nah, seumpama negara mau mengundurkan liburnya, ya bebas-bebas saja. Itu tidak dikatakan seperti di ayat itu, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufur. Ya. Maksudnya mengundur-undurkan itu bulan, itu maksudnya itu mereka orang-orang kafir ketika masuk bulan Muharram itu kan harus berhenti berperang. Tapi mereka ada yang mengundur-undurkan bulan Muharram, artinya keharaman berperang diundur-undur oleh mereka. Udah lanjut aja perang, nanti kita stop perangnya bulan depannya lagi. Nah, itu yang tidak boleh itu. Nah, itu kok ditarik-tarik ke makna yang libur Muharram ya nggak nyambung. Makanya kita memahami Al-Qur'an itu nggak boleh cocokologi ya, harus harus dengan ilmunya, harus dengan tafsir para ulama. Sudah dijelaskan oleh para ulama dengan jelas gamblang, dan tidak ada ulama yang menafsirkan dengan penafsiran yang itu yang beredar di broadcast WA di dunia maya itu. Makanya ilmu nggak bisa diambil dengan serampangan seperti itu. Harus belajar terstruktur, harus belajar dengan ahlinya. Seperti ilmu kedokteran itu kan nggak bisa asal comot-comot di internet, di WA, kemudian dijadikan ilmu. Wallahu a'lam. Ya, ini maaf ini sama teman-teman yang lain saya nanya. Jadi seperti juga Idul Fitri itu kan kita umat Islam kan melakukan ibadah. Dan kan di Cina sendiri 2 hari itu tidak libur gitu. Nah, jadi memang kalau untuk melakukan ibadah ini kalau secara keagamaan kita libur atau bagaimana? Yang Idul Fitri, Idul Adha
Ya siapa tahu ada juga yang berkeinginan untuk menggeser-geser hari itu. Kalau di Cina sendiri karena negara Gini komunis. Bu, masalah libur tuh di zaman Nabi itu nggak ada tanggal merah, tanggal apa itu nggak ada. Jadi ketika kita menentukan hari ini libur, hari ini nggak jadi libur, itu nggak ada larangan. Memang Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya. Cuma di zaman Nabi tidak mengenal tanggal merah atau tanggal hitam gitu. Jadi seumpama hari raya tetap tanggal warnanya hitam, ya bebas-bebas aja gitu. Tidak ada larangan di dalam agama gitu. Cuma itu adalah hari raya gitu loh. Seumpama di hari raya ya orang bekerja masih masuk kantor, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Para tenaga medis, dokter, para pilot, para supir kendaraan itu kan, kereta, masinis itu kan mereka masih kerja Idul Adha, Idul Fitri itu kan. Apakah mereka kemudian haram gitu? Ya enggak. Boleh aja silakan. Masalah tanggal merah, tanggal hitam itu adanya di zaman kita aja. Di zaman kita. Zaman dulu ya mereka enggak mengenal tanggal merah, tanggal hitam gitu ya. Di zaman Nabi gitu. Bahkan awal tahun pun mereka enggak enggak mengenal satu tahun baru Islam itu adanya sejak kapan? Itu adanya sejak sahabat ya. Di zaman Nabi pun belum ditentukan awal tahun Islam. Tuh. Jadi bid'ah itu menentukan awal tahun Islam. Ya, ada lagi? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.